Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, jamaah, semoga kita senantiasa mendapat maunah, ridho dan maun berkah dari Allah SWT. Karenanya mari kita bersyukur terlebih dulu. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Para jamaah, mari kita melanjutkan wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi ada'il amanah. Hendaklah kita semua selalu menjaga dan menunaikan amanah. Wa iyyaka wal khiyanah, dan berhati-hatilah jangan sampai kita berkhianat. Amanah adalah dalam dua dimensi. Dimensi kita sebagai hamba Allah, karena kita diberi amanah sebagai khalifatullah fil ardh, dengan segala dan berbagai tugas sebagai penghambaan, sebagai hamba, dan kita penghambaan untuk selalu beribadah. Beribadah yang lebih dalam adalah kita harus sampai pada tingkat ibadah li ta'rifun, makrifat, bukan hanya mengandalkan syariat, tidak cukup. Begitu juga amanah-amanah lain, kita sebagai wakil Allah di muka bumi, khalifatullah fil ardh, maka kita harus mengelola seluruh alam ini dengan baik. Wa iyyaka, dan kita diminta hati-hati bil khiyanah, khianat terhadap amanah yang diberikan, baik dimensi Allah yang memberikan amanah kepada kita maupun kita sesama manusia ada transaksi sosial, maka di situ harus amanah. Wakil rakyat kepada rakyatnya, pemerintah kepada rakyatnya, sesama manusia yang telah mengikatkan janji iman amanah. Suami kepada istri, istri kepada suami, dan juga kepada anak-anaknya, semua adalah amanah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidaklah disebut orang itu beriman bagi orang yang tidak memiliki dan menjalankan amanah pada dirinya. Dikasih tugas tidak pernah selesai, dikasih tugas melupakan dan tidak memperhatikan kepada yang memberi tugas. Ini adalah contoh orang yang tidak amanah, dan itu harus dimulai sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa kan diberi tugas, membuat makalah, membuat tugas, summary. Nah, kalau mahasiswa sudah berani untuk tidak jujur, maka kecenderungannya semakin tua juga tidak akan jujur. Itu kuncinya di situ itu. Istilah saya, jadilah anak-anak muda sekarang itu
pohon jati yang tegak lurus. Jangan pohonnya pohon randu atau pohon waru itu yang banyak cabangnya, toleh sono toleh sini, sehingga dia tidak jujur. Nah, ketidakjujuran inilah akan dilihat integritasnya. Semakin orang jujur, semakin integritas, banyak amanah yang diberikan, semakin orang percaya. Sebaliknya, kalau orang itu tidak amanah, ya gimana mau orang percaya? Sulit membangun kepercayaan. Karena itu waqala alaihissalam, dan beliau juga bersabda, salatun muta'allaqat, ada 3 perkara yang bergelantungan bil ars, di ars. Apa itu? An-nikmatu taqulu Allahumma inni bika fala akfaru. Yang pertama adalah tentang kenikmatan. Ya Allah, sesungguhnya saya bergantung kepadamu, maka saya jangan engkau kufuri. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak semua amal kita itu langsung diterima oleh Allah. Ada sesuatu yang menggantung. Yang menggantung itulah yang harus kita kejar, sehingga kita itu amal kita sampai pada Allah. Yang kedua, warrahim, kekerabatan. Takulu, Rasulullah berdoa, Allahumma inni bika fala uqta'u. Ya Allah, sesungguhnya saya bergantung kepadamu, maka jangan engkau putus. Jadi amal kita jangan sampai putus, tidak sampai ada Allah. Salah satunya ya sesama manusia jangan memutus tali silaturahim, qati'ur rahim, jangan. Dan yang ketiga, wal amanah, taqulu Allahumma inni bika fala akhon. Ya Allah, amanah ini sesungguhnya saya bergantung kepadamu, maka saya jangan dikhianati. Jadi ini kata kunci kenikmatan, kekerabatan, amanah itu harus kita jaga dan kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara itulah ibadah kita yang kita dipercaya oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard itu bisa kita jalankan dengan baik. Sekarang itu bikin janji gampang, tapi menjaga amanah yang sulit. Minta pekerjaan iya gampang, begitu dikasih pekerjaan tidak dijalankan dengan baik. Masuk pegawai negeri sulit, begitu masuk tidak profesional, ya, itu banyak sekali. Nah, itu yang harus kita jaga. Wa alaika bisidkhil hadis, dan hendaklah kalian semua bicara jujur, bisidkhil hadis, menyampaikan apa yang keluar dari mulut kita itu jujur, wabil wafai bima ada alaihi, dan kamu harus memenuhi dengan apa yang telah mengadakan perjanjian denganmu, transaksi, ya, hutang piutang atau perjanjian kontrak, jaga, jalankan. Wa wa'adtaka, dan kamu harus laksanakan, kamu telah wa'adta, telah berjanji. Nah, karena itu ini harus kita jaga sebagai wujud dari orang yang beriman. Fa inna taqdal uhud, karena sesungguhnya melanggar perjanjian, wal khalfa fil wu'ud, dan mengingkari janji-janji yang telah kita laksanakan, yang telah kita buat, min amaratin nifaq, itu termasuk di antara tanda-tanda kemunafikan. Gampang janji, gampang belenjani, ya, itu ciri orang munafik. Gampang bohong kalau bicara dan lain sebagainya. Ini harus kita hindari. Fil hadis, di dalam satu hadis diceritakan Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza khaddasa kadzaba,
wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khon. Tandanya orang munafik ada 3. Apabila dia berbicara berdusta, manis di mulut, ngerayunya maut, untuk meyakinkan top. Tapi kalau sudah diberi, ya nggak dijalankan. Begitu banyak. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, kalau sudah berjanji dia ingkari. Tarsok. Tarsok itu besok. Anu Bu, ini Pak, nanti setelah ini. Tarsok. Bentar besok. Jadi nggak bisa dipegang omongannya. Wa idza tumina khon, kalau diberi amanah ia berkhianat. Atasannya dikhianati, gurunya dikhianati, temannya dikhianati, dan semua itu hidupnya akan tidak tenang. Karena dia akan hidup dari khianat ke khianat, dari bohong ke bohong. Sekali bohong akan tetap bohong. Sekali dia khianat, maka biasanya akan khianat terus. Dan ini akan melahirkan ketidakpercayaan terhadap seseorang itu. Harus kita jaga. Wa fi riwayatin ida'ata ghadara, ada yang menambah, apabila mengadakan perjanjian dia ingkari, dia langgar padahal sudah membuat. Wa idza khasama fajara, dan apabila ia bersengketa ia curang. Ada sesuatu yang dia tidak jujur, curang dalam pembicaraan, curang dalam berdagang dan sebagainya. Itu Bapak sekalian ya. Jadi ini topik hari ini yang pertama adalah jaga amanah. Karena amanah itu berat. Amanah itu karena beratnya, maka amanah itu sangat baik. Orang menjadi percaya karena dia mampu untuk menjalankan amanah-amanahnya itu. Kita ganti topik yang kedua pagi hari ini. Wa ya akhi wa 'alaika bil khadari minal mira'i wal jidal. Wahai sahabat-sahabat saya, wa 'alaika, dan hendaklah kamu pastikan bil khadari minal mar'i, berhati-hati di dalam berdebat, wal jidali, dan berbantah-bantahan. Apalagi ini lagi di Mekah, lagi haji, tidak boleh jidala, itu bantah-bantahan itu tidak boleh. Itu mengurangi kekhusyuan di dalam ibadah haji, apalagi sedang wukuf, itu adalah dilarang sama sekali. Fahuma yughirani sudur, orang yang debat kusir dan berbantah-bantahan adalah memanaskan di dada. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita debat tidak ada habisnya, dodone panas. Ya kalau kita lihat di TV kan begitu kan, debat-debat sampai keluar kata-kata yang tidak pada tempatnya. Wa yukhisanil qulub, dan membuat hati itu tidak comfort, tidak nyaman. Orang terluka karena ucapannya, dan itu bisa masuk hati lama. Karena itu kan kita lebih baik khair, lebih baik diam daripada ngomong. Lebih baik kita berkumpul, tapi kumpulnya adalah orang-orang yang soleh, orang yang alim, daripada sendiri. Jadi ada tingkatannya. Wa yulidanil adawatil wal baghdha, dan membuat hati ini selain tadi disebutkan panas, tidak comfort, akhirnya melahirkan yuladanil adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Ya.
Ini harus kita jaga. Fa in maraka, lalu jika berdebat juga, debat kusir itu denganmu, ya, au jadalaka, atau berbantah-bantah kepadamu, insanan, antara seseorang manusia itu, muhikon adalah itu yang benar. Jadi ada orang alim yang menerangkan, jangan didebat. Muhikon ini benar. Fa'alaika biqabul haq minhu, maka engkau harus terima. Jadi kalau sudah ada orang yang benar, orang alim, orang yang ngerti menerangkan atas debat, terima. Bukan malah didebat lagi. Orang sudah benar kok didebat lagi. Nah, jadi tidak boleh. Ini etika untuk berdebat, berdiskusi. Ya, kalau sudah ada keputusan yang benar, ya kita ambil, kita terima. Fa innal haqqo ahaqqo ayyuttaba'ah, karena sesungguhnya kebenaran itu adalah yang paling berhak, dan untuk itu kita harus ikuti. Ayyuttaba'ah, untuk kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diputuskan, kita dengarkan, kita laksanakan. Bukan karena nggak cocok, kemudian malah marah. Kiainya dimarahin karena nggak cocok dengan pendapatnya. Kalau diskusi musyawarah mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Nah, ini yang ada itu diskusi untuk menang-menangan loh, bukan golek kebenaran. Nah, ini yang salah. Au mubtilan fa'alaika bil i'radi anhu. Orang-orang yang batil, berdebat kusir yang tanpa ujung itu, maka mesti bagimu untuk berpaling darinya. Sudah nggak usah ikut deh. Nah, itu debatnya nggak mutu misalkan ya, ngalor ngidul, nggak ada teorinya, nggak ada ujung pangkalnya, tidak ada jeluntrungnya kalau orang Jawa ya. Li'annahu jahilun, karena itu adalah sesungguhnya perdebatan orang yang bodoh. Jadi tidak usah diikuti. Wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah berfirman, wa'rid anil jahilin, janganlah engkau mengikuti terhadap orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Jadi ikuti para alim, ikuti para mursyidin, orang ulama, kiai dan sebagainya. Insya Allah itu lebih tercerahkan, karena hatinya itu adalah futuhul qulub. Hatinya itu adalah tercerahkan, terbuka. Tapi kalau dzulmatul qalbi, kalau orang itu hatinya gelap, maka dia jahilun, adalah orang yang bodoh, dan itu tidak harus kita ikuti. Orang seperti itu adalah qaswah qulub, orang yang hatinya batu, sulit ditaklukkan terhadap sebuah kebenaran. Bapak sekalian yang saya hormati, wa 'alaika bitarkil mazahi ra'san, dan pasti bagimu untuk meninggalkan senda gurau secara total. Karena orang banyak senda gurau itu adalah dzulmatun, orang akan gelap karena dia tidak tercerahkan. Karena itu kita diminta menghindari, jangan banyak bersenda gurau, tertawa, terbahak-bahak, langit-langitnya kelihatan, lidahnya menjulur, jangan. Itu tidak etik, tidak etis di dalam sebuah pergaulan, apalagi bersenda gurau dengan suara yang keras, mengganggu. Fa in mazahta nadiran ala niyatin, ya, jika kamu bersenda gurau itu jarang, ya boleh jarang sekali, tapi Anda harus niatkan ala niyatin tatibu qalbil muslim, untuk menghibur sesama muslim. Diajak guyon dikit, orang lagi susah karena sesuatu, kehilangan keluarga, maka dihibur.
datang dihibur ya, dengan senyum sedikit. Nah, misalkan itu sudah hiburan. Tidak usah orang diajak tertawa terbahak-bahak. Maka dengan demikian boleh niatnya menghibur, tapi fala takul illa haqqan. Janganlah kamu mengatakan kecuali kebenaran. Menghibur tapi yahanu itu juga nggak boleh. Nah, yahanu itu pura-pura seneng, pura-pura benar, itu tidak boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tumaru akhaka, janganlah engkau berdua berdebat kusir dengan saudaramu, wala tumazihu, dan jangan kamu suka meledeknya. Kamu itu bodoh, kamu itu pendek, hidup kamu pesek. Jangan, tidak boleh mengejek sesama umat Islam, karena fisik itu adalah pemberian Allah. Wendek itu pete apa? Kate, jangan, tidak boleh. Itu Allah semua. Hidungnya pesek, mancung ke bawah atau tidak boleh. Fisik itu nggak boleh diolok-olok. Wala ta'di mau'idatin, ya, janganlah kamu berjanji kepada sesuatu janji, fatukhlifahu, dan kamu mengingkarinya. Ini hadis Rasulullah. Jadi jangan debat kusir, jangan mengejek, dan jagalah janji yang telah kita buat. Wa ya ayyuhal hadirun, jamaah rahmatullah, diteruskan, wa alaika bi ikhlalil muslimina wa tauqirihim, hendaklah kamu memuliakan sesama orang Islam dan menghormati mereka. Jadi jangan ada melecehkan satu dengan yang lain, karakter assassination-nya, jadi merusak karakternya di depan publik, berarti melecehkan, tidak boleh. La siyama ahlil fadli minhum, terlebih lagi orang-orang yang memiliki keutamaan di antara mereka. Gurunya, orang tuanya, saudaranya, aibnya jangan dibuka. Jangan engkau memiliki sifat yang menjelek-jelekan orang lain. Apalagi itu adalah ahlul fadli. Ahlul fadli itu ya gurunya, ya orang tuanya, orang-orang dihormati. Itu dibuka, nggak boleh. Semua dalam keadaan menghormati. Siapa itu ahlul fadli? Ahlul fadli itu adalah kal ulama, gurunya, syekhnya, mursyidnya, wassoluha, orang-orang yang soleh, wassurofa, orang-orang yang mulia, waman lahu syaibatun fil Islam, dan orang-orang memiliki orang-orang yang sudah berumur dalam beragama. Ini artinya orang-orang soleh jelas, jangan diganggu, kadang-kadang digoda, gitu ya. Waktu di pondok dulu itu ya, orang-orang mulia, ya, termasuk pemerintah yang baik pun itu adalah orang yang mulia. Karena itu jangan dipermalukan di depan publik. Caranya beri masukan dengan baik. Dan disebutkan wa man lahu syaibatun, jadi orang yang sudah memiliki uban, orang tua. Orang tua itu jangan jangan diledek, jangan dilolok. Karena tua, elek, astagfirullahaladzim. Nah, jangan. Kita tetap harus menghormat orang tua. Wa iyyaka an turawwi'a ahadan minal muslimin, dan berhati-hatilah kamu membuat ketakutan seseorang menjadi muslim. Isinya ngeden-ngedeni tok, enggak boleh. Jadi kita harus membahagiakan sesama muslim, jangan ditakut-takuti. Au takhifahu au tastahzi abihi,
dan kamu menakut-nakuti atau memperolok-olokkan terhadap dia, itu nggak boleh. Au tasharu minhu, atau kamu mengendalikan dirinya ya, agar orang selalu ikut kita, itu juga nggak boleh, itu otoriter. Kalau ada perbedaan ya kita hargai perbedaan. Kalau cocok sami'na wa ata'na, ya. Tidak boleh orang selalu dikendalikan, karena manusia itu sesungguhnya adalah entitas private, diri sendiri. Au tangduru ilahi bi'ainil istighfar, atau kamu memandang kepadanya dengan pandangan yang meremehkan, itu tidak boleh. Karena itu adalah bagian dari meremehkan diri kita sendiri sesungguhnya. Kalau meremehkan orang berarti kita meremehkan diri sendiri, diri kita, karena kita sesama muslim. Fa in hadza kullahu minal akhlaqil mas'umah, sesungguhnya hal ini termasuk akhlak yang tidak baik, wal af'ali madmumah, dan perbuatan yang tercela. Jadi ada dua istilah ya, mas'umah, madmumah. Mas'umah kaitannya dengan etika, kalau madmumah etika, akhlak, karakter yang sudah dilakukan, itu baru madmumah. Akhlakul madmumah itu adalah akhlak yang jelek tapi dijalankan. Tapi kalau sikap masih belum dijalankan, itu akhlakul mas'umah. Ya, itu bedanya mas'umah dengan madmumah. Waqat kala Rasulullah SAW yuhsabum ru'un minasyari ayuhakkira akhahul muslim. Dihitung seseorang berbuat kejahatan kalau ia menghina saudara sesama muslim, itu dihitung. Apalagi ada hasad. Kalau hasad berarti membakar amal kita. Kalau amalnya dia masih ada, terus mengalir sampai ridho ya, yang dikhianati, yang dihasati. Kalau tidak, maka amalnya seseorang itu akan lim seperti itu. Wa alaika bitawadhu, Bapak Ibu sekalian, hendaklah dirimu tawadhu, rendah hati. Fa inna min akhlaq al-mu'minin, orang yang rendah hati itu adalah akhlaknya orang yang beriman. Wa iyyaka takabur, dan hati-hatilah engkau jangan takabur. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin, karena Allah tidak suka kepada orang yang takabur. Jubah kebesaran hanya satu, milik Allah. Manusia tidak boleh takabur. Hadisnya, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang suka merendahkan diri, rendah hati, maka Allah akan meninggikan. Kalau orang takabur, membanggakan, menyombongkan diri, wada'ahullah, maka Allah akan merendahkan. Jadi orang diejek diam saja, orang diolok-olok diam saja, difitnah diam saja. Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah moho adil. Engko Gusti Allah sing bales dhewe. Jadi kita nggak usah memikirkan terhadap perilaku orang yang menjelek-jelekan kita. Wa qala Rasulullah, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang hatinya di dalamnya ada seberat partikel atau dzarrah, yaitu kesombongan. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah min qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Karena itu ya Allah, jauhkan kita dari sikap takabur antara diri kita, sesama kita,
apalagi naudzubillah kepada orang tuanya. Jangan ditakaburi. Kepada orang tua jangan pamer saya sudah kaya. Orang tua tidak butuh kaya kita. Dengan orang tua jangan bilang, Bu, Pak, saya baru beli mobil Ferrari misalnya. Orang tua nggak butuh itu. Orang tua itu butuhnya penghormatan kamu. Cium tangannya, cium keningnya, hibur, bukan pamer. Belum tentu memberi uang. Lebaran-lebaran datang bawa Ferrari, ya, ngomongnya sombong di hadapan orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sombong. Wa qala salam al-kibru batrul haq. Kesombongan ini adalah titik awal untuk tidak menerima kebenaran. Karena orang sombong yang benar adalah dirinya. Sombong biasanya adalah dimulai dari ujub, riya, takabur. Itu satu. Bangga diri, riya di hadapan orang lain, takabur yang dia paling merasa benar, merasa hebat. Bahwa radduhu wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Yaknil ikhtiqaruhum, maksudnya adalah memandang rendah sesamanya kepada mereka. Wa man nazara ila nafsi bi'ainit ta'zim, dan dia orang takabur melihat dirinya bi'ainil ta'zim, dengan mata yang selalu saya mulia. Dia tidak akan senang kalau hadir satu tempat, kalau tidak duduknya diberikan yang paling depan. Oh, saya nggak mulia ini, ya Allah. Dia marah. Dia juga marah kalau tidak disebut yang terhormat Bapak Ibu X. Kok nama saya nggak disebut? Nah, ini orang takabur. Orang takabur adalah nadhara ila nafsi bi'ainil ta'zim. Ini kunci pertama. Orang yang sombong adalah orang yang melihat dirinya dengan mata yang mulia. Wa ila ghairi bi'ainil istisghar. Sebaliknya dengan mata melihat orang lain itu, dengan mata ya melihat orang lain itu istisghar. Orang yang paling remeh, orang yang direndahkan, fahuwa minal mutakabbirin, dan inilah sungguh orang-orang yang takabur. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bicara tentang etika bermasyarakat, ngomong yang baik, amanah, jangan takabur, ya, dan juga selalu menjaga janji-janji kita. Dan ini menjadi ciri dari orang yang beriman sebagai apa tadi? Sebagai apa? Akhlakul mas'um, sebagai menghindari dari akhlakul mas'umah, akhlak yang jelek, dan af'alil madmumah, dan perbuatan yang jelek. Tapi kita harus akhlakul mahmudah, akhlak yang betul-betul baik. Punten, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga apa yang sampaikan memang itu betul-betul dari apa ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Kalaupun yang salah itu mungkin salah cara saya menyampaikan, mohon maaf. Arul kalam ala fumikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.